Ya, bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap tawaf sampai dia meninggal. Kalau tahu dia meninggal, fayudkhiluhul jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Enak nggak tuh Pak? Enak. Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bukan hanya sekedar itu, au yarudduhu bimalina lamin ajri ghanimah, atau kalau memang dia bisa kembali, ada yang malam berperang, dia meninggal dunia di medan perang, dia wafat di medan perang, atau kalau dia memang masih hidup, dia bisa kembali ke tengah-tengah keluarganya, dia tetap mendapatkan ganjaran pahala au ghanimah, atau mendapatkan harta rampasan perang. Dapat. Yang kedua, wa rajulun raha ilal masjid fa huwa dhaminun Allahi ta'ala. Yang kedua yang akan mendapatkan jaminan dari Allah adalah seseorang yang berangkat ke masjid. Fa huwa dhaminun Allah, dia juga akan mendapatkan jaminan dari Allah. Seorang yang berangkat ke masjid, zuhur dia ke masjid, asar dia ke masjid, maghrib dia ke masjid, isya dia ke maghrib, subuh dia ke masjid. Hatta yatawaffahu, sampai dia meninggal, fayudkhiluhul jannah, dia juga akan dimasukkan ke dalam surga. Idza ra'aitum mulazimul fil masjid fashhadu annahul mu'min. Kalau kalian melihat orang lain dia rajin pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa orang tersebut benar-benar beriman kepada Allah. Kalau dia rajin pergi ke masjid, fashhadu annahu lahul mu'min, bersaksilah bahwa dia itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Karena enggak ada satu tempat yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman kecuali masjid Allah. Kita kalau di dalam masjid, perasaan kita bagaimana Pak? Tenang. Benar ya, tenang ya. Sekalipun punya utang, tenang juga gitu ya. Ya Pak ya, tenang. Ayo, memang ini tempat kita. Al-mu'min fil masjid kas-samaki fil ma. Orang mukmin kalau di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Lihat orang mukmin kalau udah masuk masjid, dia zikir, dia tilawatil Quran, dia beribadah, semuanya itu mendatangkan jaminan dari Allah. Sampai dia wafat, bahkan kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ayo kita kembali ramaikan masjid. Sekarang kita rubah mindset kehidupan. Esok tahun baru miladia, udah nggak usah turun ke jalan, udah ramaikan aja masjid, ramaikan musola, ya. Itu aja, bikin acara syukuran, kita doa bersama, zikir bersama. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri kenikmatan yang luar biasa banyaknya Pak. Karena daripada kita kesana kemari, yang justru nanti akan berakibat perbuatan dosa dan noda, sama kotoran itu kita campakkan di hadapan muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendingan kita sujud syukur kepada Allah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal nggak Pak? Hah? Insya Allah. Kalau nggak hafal yang kedua, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas
sholihin. Kalau nggak hafal juga yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau doa ini baru dengar juga, terpaksa yang keempat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau nggak hafal juga udah diem aja dah. Ya benar nih, konteksnya itu begitu, udah dirubah. Kenapa? Karena memang itu bukan tahun baru kita. Tahun baru kita tuh Hijriyah, Pak. Benar ya? Ya pokoknya udah kerinduan kita pengen kelak mendapatkan jaminan dari Allah melalui apa tuh? Melalui berangkat ke masjid. Kesemuanya ini akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Au yaruddu bima lana limin ajrin ghanimah, atau dia bisa kembalinya mendapatkan ganjaran pahala dan juga ghanimah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau setelah dia kembali dari masjid, langkah demi langkahnya, perjalanan perginya maupun pulangnya diampuni dosanya, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu perjalanan kalau kita menuju dosa-dosa kita diangkat berguguran bagaikan daun-daun yang ada di atas pohon. Enggak ada satu perjalanan yang kita menuju tempat itu kita akan diangkat derajat kita oleh Allah kecuali ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid, karena nanti kelak digambarkan tuh, sayati zamanun ala ummati yatabahuna fil masjid summa la ya'tamiruna ila qalila. Nih hati-hati nih Pak. Nanti akhir zaman Nabi menggambarkan orang memperindah, membagus-baguskan masjid tuh Pak. Masjid di mana-mana indah, masjid di mana-mana bagus. Tapi yang memakmurkannya itu enggak ada. Yang itikaf kosong, yang pengajiannya enggak ada, yang memakmurkannya enggak ada, cuma hanya sebagai tontonan. Padahal di dalam masjid itu kualitas la masjidun ussisa 'ala taqwa, untuk menuju nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fa huwa daminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang mendapatkan jaminan dari Allah, seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dia memberi salam. Nah, kalau nanti kita pulang dari Masjid Baitur Rahman memberi salam. Bapak begitu enggak? Apa nyelonong aja? Ya? Pulang dari ngaji dari Baitur Rahman, istri kita udah nunggu tuh di rumah. Nunggu apa tuh Pak? Nunggu kalimat salamnya. Kita masuk, assalamualaikum ya Allah, istri kita senang dengernya Pak. Kata istri kita, ya Allah papa udah berubah sekarang. Ya, biasanya kalau masuk rumah boro-boro beri salam, nyelonong aja. Sekarang beri salam, assalamualaikum. Kira-kira istri kita bangga nggak Pak? Bangga, seneng Pak. Ya, biarin pertama dikata tumben Pak. Tumben papa beri salam, biasanya kagak beri salam. Bilang aja, "Ma, nih papa habis ngaji di Baitur Rahman." Kata Rasulullah, kelompok yang ketiga yang mendapatkan jaminan kalau dia masuk ke dalam rumah membaca salam, mengucapkan salam. Bahwa dominun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan itu, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hadisun hasan rawahu Abu Daud bi isnadi hasanin. Wa rawahu akhirun wa makna dominun 'ala Allah ay sahibud domani. Pengertian jaminan dari Allah adalah orang yang mendapatkan jaminan. Wad domanu ar-ri'aya li syai',
pemeliharaan, dijaga, Pak. Yang namanya domin itu, jaminan itu adalah ar-ri'ayatu lisyai', dikasih pemeliharaan, dijaga. Kama yuqalu tamirun walabinun ay sahibut tamri walabanin, sebagaimana ungkapan tamirun walabinun. Tamirun itu artinya pemilik pohon korma, labinun artinya pemilik orang yang memeras susu. Wa maknahu annahu fi riayatillah, dia mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Wa ma ajzala hadhil atiyah, alangkah berlimpahnya karunia ini. Alangkahnya berlimpahnya karunia ini kalau ketiga tadi golongan tersebut mendapatkan jaminan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqha. Ada yang keluar nggak? Oh, kalau nggak ada yang keluar nih manusia beneran. Kenapa? Karena setan takut kalau mengucapkan, ada orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ketika dia masuk ke rumah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kata setan, ya kita nggak dapat tempat. Itu cuman Bismillah aja, Pak. Mau masuk ruang tamu dia takut, mau masuk ruang dalam, ruang keluarga dia takut, mau masuk kamar dia takut, mau masuk dapur dia takut. Kenapa? Semuanya ada asma Allah. Tuh. Nah, oleh karenanya lebih lanjut, qala syaitan tadi, wa idza dakhala falam yazkurillahi ta'ala inda dukhuli, apabila seseorang masuk enggak pakai zikir lagi kepada Allah. Dia masuk rumah baca bismillah kagak, memberi salam kagak. Nah, kebalikannya, Pak. Fa inna syaitan, setan bicara, adraktumul mabit, kita dapat tempat. Wa idza lam yazkurillahi ta'ala inda ta'ami, dan apabila seseorang tidak membaca zikir kepada Allah Ta'ala ketika makan, juga kata setan, adraktumul mabit wal asya, kita dapat tempat dan juga kita dapat makan makanan malam. Kata setan, nih orang doa kagak, zikir kagak. Akhirnya kata setan, kita dapat tempat, dapat makanan juga, Pak. Makanya kita ketika makan lupa, Pak, Bapak pernah lihat nggak kalau orang tua kita kalau lagi mau tidur tuh, tempat tidurnya diapain? Hah? Diambil sapu lidi. Nah, iya, Pak. Itu tujuannya kenapa, Pak? Itu karena orang tua tahu, kata nih kita, kata abah kita, lu pada pergi, saya mau tidur, Pak. Karena ketika kosong daripada zikir-zikir, ketika kita mau tidur, ketika kita mau makan tuh ikut campur, setan juga ikut tidur, Pak. Masa kita tidur nemenin setan? Mana setan jelek? Pernah lihat setan gak, Jilatip? Pak, kata Ibrahim bin Adham, setan zaman sekarang kalau mau menggoda manusia nggak berbentuk setan. Ibrahim seorang ulama besar. Akhir-akhir zaman nanti setan mau menggoda manusia, dia nggak berbentuk setan lagi. Kenapa? Karena manusianya udah banyak jadi setan. Pak, kalau setan menggoda kita bentuknya kayak setan, sebelum digoda kita udah takut, Pak. Karena setan itu jelek. Sejelek-jeleknya manusia itu seganteng-gantengnya setan. Bayangin, Pak. Cari di daerah Sasak orang yang paling jelek siapa? Ada nggak? Semuanya cakep. Orang yang paling jelek itu seganteng-gantengnya setan. Kita bisa bayangkan, yang paling jelek itu seganteng-gantengnya setan. Berarti setan jelek benar. Kalau dia datang ke Masjid Baitur Rahman, jelek godain kita. Sebelum digoda kita udah kabur. Tapi pada akhirnya kita alladzi idza raja'a minan nahar, apabila Nabi kembali di waktu siang hari, ila baitihi, ke dalam rumahnya. Ketika Nabi pulang di siang hari ke rumahnya, yaqulu, Nabi membaca doa.
Apa nih yang dibaca Nabi ketika Nabi kembali ke rumahnya? Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi man alayya fa afdalu as'aluka. Ketika Rasulullah kembali ke rumahnya, Nabi baca alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan, wa awani, dan tempat tinggalku. Ya Rob, ini Pak, Nabi ucapin alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kafani, cukup, wa awani, dan tempat tinggalku. Kira-kira menurut kita nih Pak, Nabi ngomong begini, baiti jannati. Nabi kan suka ngomong gitu ya. Ya, rumahku, istanaku, rumahku, sorgaku. Kalau terbayang di benak pandangan kita, yang namanya istana besar atau kecil Pak? Jelek atau cakep? Padahal Nabi rumahnya nggak besar Pak. Tapi Nabi menyatakan baiti jannati. Kenapa? Nabi merasa cukup. Tuh, cukup Pak. Ada orang rumahnya besar tapi nggak cukup-cukup. Kenapa? Hatinya sempit. Biarin rumah kita gede, yang penting besar. Pak, orang yang menempati rumah itu hatinya luas. Kalau rumah hatinya luas, bagaikan istana, cukup Pak. Kita masuk rumah itu bagaikan istana, kita senang di dalam rumah. Bapak pernah nggak ngelihat rumah permata hijau? Kira-kira rumah permata hijau tuh rumahnya jelek-jelek atau cakep-cakep? Bagus-bagus. Kita kalau ngelihat rumah itu, orang yang dari luar pengen masuk ke dalam. Kita kan kalau ngelihat rumah indah, yang dari luar pengen masuk ke dalam, tapi yang di dalam bagaimana Pak? Pengen keluar. Pernah nggak Bapak lihat orangnya duduk di depan? Hah? Yang Bapak lihat siapa? Pembantunya. Kita tanya pembantunya, Pak, ini yang punya rumah di mana? Oh, jarang pulang, paling sebulan sekali. Padahal rumahnya indah, orangnya jarang ada di rumah. Coba kita ke rumah-rumah jelati, pagi ada, siang ada. Ya Pak, kenapa? Karena enak di rumahnya Pak. Subhanallah, apa aja ada Pak. Ini kalau udah merasa begitu berarti timbul kafani, cukup. Wa awani, dan tempat tinggalku. Walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada aku dan memberikan minum kepada aku. Walhamdulillahilladzi manna alayya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada aku. Bagaimana enggak enak tuh Pak? Kita dikasih tempat yang cukup. Cukup enggak Pak? Cukup. Wa awani, tempat tinggal. Segala puji yang telah memberikan makan, minum. Padahal kita dikasih makan, dikasih minum. Enggak tuh gara-gara kita berbuat dosa, kira-kira air yang kita minum jadi asin. Pernah Pak? Kita berbuat dosa nih, kita berbohong, gara-gara berbohong jadi makanan enggak enak. Pernah enggak? Enggak. Gara-gara kita berbuat maksiat jadi air yang kita minum jadi pahit. Pernah enggak? Enggak juga. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi man alayya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada aku. Fa afdhala as'aluka an tujirani minan nar. Fa afdhala, dan seabdol-abdolnya, seutama-utamanya, as'aluka, aku memohon kepada engkau ya Allah, antujironi minan nar, lindungilah aku dari siksa api neraka. Yang paling terpenting adalah udah diberikan kecukupan tempat tinggal, kemudian diberikan kenikmatan makan dan minum, kita bisa berkumpul dengan keluarga, segala anugerah begitu banyak. Yang terpenting lagi adalah antujironi minan nar, lindungilah aku ya Allah dari siksa api neraka.
Makanya kalau kita habis sholat dipimpin doa Allahumma ajirni minan nar. Barang siapa yang habis sholat dia baca 7 kali, dia akan dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa rawaina, dan telah diriwayatkan fi Muwatta Malik, di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, annahu balagau, telah dijelaskan ayyustahabbu, disunahkan idza dakhala baitan ghaira maskunin, apabila masuk ke satu rumah ghaira maskunin, yang tidak ada penghuninya. Dijelaskan di dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik bahwasanya disunahkan, dianjurkan apabila masuk ke satu rumah, kebetulan rumah itu rumah kosong yang nggak ada penghuninya atau nggak ada orangnya, ayyakula, bacalah dengan kalimat salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Itu Pak. Kalau kita lagi mengucapin salam, kebetulan di dalam rumah kagak ada orangnya, kita bacanya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita malam, kita mau nginep di sebuah hotel, di sebuah villa, kira-kira villa ada orangnya nggak Pak? Di dalam kamar itu ketika kita dikasih kunci, baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kita berharap di rumah yang gak ada penghuninya itu ada makhluk-makhluk yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah, sehingga tidak mengganggu ketentraman kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada kulli ni'amillahi wa ifdali. Allahumma yassir lana umurana waqdi hawaijana wa khtim bis solihati a'malana. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mauti syuhada wa ahsurna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Rabbana ibtawadina wa alif bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wa hafiz alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil ya rafi hazal masjid baitur rahman min barakatik wa albisna libasal afik wa afiatik fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.